Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Tahukah kalian bahwa ada maskapai penerbangan yang menjadi wajah Indonesia di kancah internasional? Iya, tepatnya PT Garuda Indonesia, maskapai nasional kita yang telah berdiri selama lebih dari 78 tahun dan menjadi anggota aliansi penerbangan ternama SkyTeam. Namun, seperti perusahaan lain, Garuda juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga bahan bakar, persaingan yang ketat, hingga perubahan tren pariwisata. Oleh karena itu, hari ini kelompok kami akan melakukan analisis komprehensif tentang PT Garuda Indonesia, mulai dari profil perusahaan, kinerja, keuangan, strategi bisnis, hingga tantangan dan peluang yang ada. Tujuan analisis ini adalah agar kita lebih memahami bagaimana Garuda bertahan dan berkembang di industri penerbangan yang dinamis. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke materinya. Latar belakang. Yang pertama, manajemen strategi penting untuk memahami keberlanjutan usaha di tengah ketidakpastian global dan persaingan ketat. Yang kedua, melibatkan analisis eksternal, internal, dan formulasi strategi untuk menemukan langkah agar Garuda kembali menjadi maskapai unggulan. Yang ketiga, fokus pada pencapaian keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui adaptasi terhadap dinamis bisnis yang kompleks. Profil visi dan misi. Profil singkat, PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang transportasi udara. Sebagai maskapai penerbangan nasional flag carrier, perusahaan ini berkantor pusat di Kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat ini, mayoritas saham perusahaan dipegang oleh pemerintah Indonesia melalui Danantara. Visi dan misi. Visi menjadi grup penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan dunia melalui keramahan khas Indonesia. Misi memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan, kepemimpinan biaya, keselamatan tinggi, dan layanan pelanggan profesional. Sejarah singkat PT Garuda Indonesia awal berdiri jika bakal dari KM Intersulio Beatrice yang diserahkan ke Indonesia pada 28 Desember 1949. Masa kejayaan menjadi maskapai terbesar kedua di Asia setelah Japan Airlines pada era 1980-an. Modernisasi program Quantum Leap 2009 membawa Garuda meraih predikat maskapai bintang 5 dan World Best Cabin Crew dan Skytrax. Sponsorship dan aliansi menjadi sponsor global Letpol FC pada 2012 dan resmi bergabung dengan aliansi SkyTeam pada 2014. Skandal manajemen, pemecatan Ari Askara pada 2019 akibat penyeludupan Harley Davidson dan Brompton, serta isu pelecehan seksual di lingkungan kerja. Tantangan dan masalah utama. Yang pertama, pandemi COVID-19. Pendapatan anjlok hingga 70%, merumahkan 800 staf, dan memutus kontrak 180 pilot. Kemudian yang kedua, krisis keuangan. Utang mencapai 9,8 miliar US dollar kepada lebih dari 800 kreditur pada akhir 2021. Yang ketiga, masalah hukum. Kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72600 dengan kerugian negara 609 juta US dollar. Kemudian yang keempat, opsi pengganti. Pemerintah sempat menyiapkan pelita air jika Garuda tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya yaitu analisis eksternal PESTEL. Yang pertama yaitu politik, kebijakan subsidi aftur, regulasi BUMN, dan pembatasan perjalanan. Yang kedua yaitu ekonomi, kurs rupiah melawan dolar, inflasi domestik, dan harga aftur global. Yang ketiga yaitu sosial, perubahan preferensi konsumen dan tren digitalisasi pasca pandemi. Yang keempat yaitu teknologi, adopsi e-ticketing, mobile check-in, dan sistem manajemen armada. Yang kelima yaitu lingkungan, tekanan pengurangan emisi karbon dan efisiensi bahan bakar. Yang terakhir yaitu legalitas, kepatuhan aturan Kementerian Perhubungan, ICAO, IATA, dan hukum restrukturisasi utang.
Analisis eksternal Fortress 5 Force, pendatang baru rendah yaitu hambatan masuk tinggi modal dan regulasi namun terancam oleh resesi regional. Pemasok tinggi yaitu dominasi produsen pesawat Airbus, Boeing, dan penyedia after. Pembelian tinggi yaitu konsumen sangat sensitif terhadap harga dan memiliki banyak pilihan maskapai. Substitusi sedang yaitu alternatif modal transportasi darat atau laut, kereta cepat atau kapal untuk rute pendek. Persaingan industri sangat tinggi yaitu kompetisi ketat dengan maskapai domestik, Lion Air, dan internasional Singapore Airlines. Analisis internal value chain dan RBP. Value chain yang pertama ada aktivitas primer, keunggulan pada layanan premium dan Garuda Miles, namun efisiensi terhambat usia armada yang tua dan ketergantungan logistik impor. Yang kedua, aktivitas mendukung, yaitu SDM seperti pilot dan awak kabin sangat terlatih, namun koordinasi antara divisi dan sistem informasi manajemen belum optimal. Yang kedua, ada resource based view atau sering disebut RBP. Yang pertama ada sumber daya berwujud, yaitu fasilitas pemeliharaan GMF Aura Asia dengan reputasi internasional sebagai aset strategi utama. Yang kedua, sumber daya tak berwujud, merek sebagai maskapai premium dan keanggotaan SkyTeam yang memperluas jaringan rute. Yang ketiga, ada keunggulan berkelanjutan, yaitu komponen teknis, GMF, dan profesionalisme SDM yang sulit ditiru pesaing. Analisis internal Prio berdasarkan tabel yang ada, yang pertama sumber daya atau kapabilitas, yang kedua value, yang ketiga rarity, yang keempat imitability, yang kelima organization. Sumber daya atau kapabilitas, yang pertama reputasi layanan premium dengan value ya, rarity ya, imitability tidak, organization ya. Dengan penjelasan, Garuda dikenal dengan layanan berkualitas tinggi, namun layanan serupa dapat ditiru oleh pesaing dengan investasi besar. Yang kedua, jaringan pro-domestik dengan value ya, rarity tidak, imitability ya, organization ya. Dengan penjelasan, jaringan luas di Indonesia memberikan nilai strategis, namun tidak langka karena pesaing juga memiliki rute serupa. Jika diakumulasikan, dapatlah kesimpulan. Penjelasan singkat. Yang pertama, SDM adalah satu-satunya kapabilitas yang benar-benar unggul dan sulit ditiru, tetapi harus dijaga dan dikembangkan. Yang kedua, reputasi dan loyalitas. Pelanggan memberikan keunggulan sementara, tetapi perlu inovasi agar tetap unggul. Yang ketiga, jaringan, sistem digital, dan program loyalitas mendukung daya saing, tetapi perlu diferensi lebih lanjut. Yang keempat, armada pesawat masih menjadi kelemahan, jadi perlu rekruditas dan efisiensi. Formulasi strategi SWOT dan TOS metrik. SWOT analisis strengths yaitu layanan bintang 5, jaringan rute luas, dan fasilitas GMP. Weaknesses yaitu ketergantungan pada leasing, biaya operasional tinggi, dan birokrasi. Opportunities yaitu pemulihan peristiwa, pasar kargo, dan dukungan pemerintah. Trends yaitu persaingan